Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam keadilan, salam santuy buat rekan-rekan semuanya. Sahabat tangguh, ada istilah sedia payung sebelum hujan. Nah, pepatah ini tentu saja berlaku bagi kita untuk bersiap diri semua kelengkapan saat bencana tiba. Baik bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, dan sejenisnya. Kira-kira perlengkapan apa saja ya yang perlu dipersiapkan saat bencana tiba? Berikut ini beberapa kelengkapan yang harus tersedia untuk menghadapi bencana. Alat P3K, box berisi obat-obatan dan alat medis ini tentu saja penting, baik untuk mengobati luka luar maupun dalam. Jadi, jika sewaktu-waktu kita terluka saat menghindar dari bencana, kita sudah siap ya sahabat. Peluit. Alat peluit ini penting untuk penanda jika kita membutuhkan pertolongan, baik saat terdampar karena bencana banjir, kapal tenggelam, maupun musibah bencana lainnya. Lampu senter. Benda penerang jarak jauh ini sangat penting. Selain untuk penerangan di kala gelap, juga baik untuk memberi tanda sahabat. Dokumen penting. Sahabat tangguh, dokumen penting saat bencana adalah salah satu yang harus selalu dibawa. Karena ini akan jadi modal untuk bertahan hidup ke depan ya sahabat. Pakaian. Pakaian menjadi salah satu hal utama. Selain menjadi kebutuhan primer, stok pakaian sangat berguna untuk bertahan hidup dari cuaca dingin maupun panas. Minuman dan makanan tahan lama. Minuman dan makanan tahan lama menjadi penting untuk bekal saat bencana. Karena stamina kita sangat bergantung dari seberapa siap stok makanan dan minuman yang tersedia. Power bank. Sahabat tangguh, zaman kekinian media komunikasi jadi kebutuhan dasar. Makanya power bank alias pengisi baterai handphone menjadi penting agar kita tetap bisa berkomunikasi saat terjadi bencana. Itulah tadi perlengkapan yang kalian butuhkan ketika bencana ya. Oh iya sahabat tangguh, Aga cuma mau mengingatkan sahabat tangguh,
kalau setiap tanggal 26 April kita memperingati HKB, yaitu Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siaga bencana dimulai dari kita, keluarga dan komunitas agar kita selamat tentunya. Ayo, tumbuhkan budaya siaga terhadap bencana. Gempa bumi jadi tsunami, kebakaran hingga banjir bandang. Pikirkan keselamatan untuk diri juga keluarga. Setiap bencana umumnya memiliki pola atau siklus berulang, yang pada dasarnya terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana terbagi menjadi 2, yakni 1. Pencegahan dan mitigasi, dan yang kedua, kesiapsiagaan. Tindakan pencegahan yang tergolong mitigasi pasif antara lain penyusunan peraturan perundang-undangan, pembuatan peta rawan bencana, dan pemetaan masalah, pembuatan pedoman atau standar atau prosedur, pembuatan brosur atau leaflet atau poster, serta penelitian atau pengkajian karakteristik bencana. Sedangkan yang tergolong tindakan pencegahan mitigasi aktif antara lain pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan seperti tanda bahaya, tanda larangan memasuki daerah rawan bencana, dan sebagainya. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pencegahan bencana. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat. Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman. Kemudian, apa saja kegiatan yang termasuk dalam upaya kesiapsiagaan? Kegiatan kesiapsiagaan antara lain terdiri dari pengaktifan pos-pos siaga bencana, pelatihan gladi atau simulasi, inventarisasi dan mobilisasi sumber daya, penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu, penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini. Dengan mitigasi dan kesiapsiagaan, resiko bencana dapat dihindarkan serta dapat diminimalkan. Disebut dengan tanggap darurat bencana. Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008, yang disebut dengan tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat ini meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Atau dengan kata lain, tahap tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana guna menghindari bertambahnya korban jiwa. Tanggap darurat langkah yang tepat, evakuasi terlaksana cepat, masyarakat berhasil selamat. Penanggulangan pada tahap pasca bencana terbagi menjadi 2 tindakan utama, yakni 1. Rehabilitasi, dan yang kedua, rekonstruksi. Sasaran utama rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali. Yang termasuk kegiatan rehabilitasi antara lain, perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pemulihan kegiatan bisnis dan ekonomi, serta pemulihan fungsi pelayanan publik. Sedangkan rekonstruksi bertujuan untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna. Yang termasuk kegiatan rekonstruksi antara lain
pembangunan kembali prasarana dan sarana dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat seperti tempat ibadah, balai adat, dan lain sebagainya. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. Dengan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tepat, dampak bencana dipulihkan dengan cepat. Kehidupan masyarakat kembali aman dan selamat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Dan mohon maaf bila ada kata-kata dan perbuatan yang kurang berkenan di dalam video ini. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam keadilan, salam santuy buat rekan-rekan semuanya.